Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan beberapa uh, catatan penting dari pelajaran sekolah Sabat ini, ya, komentar-komentar untuk pelajaran satu pekan ini. Yang pertama, pendahuluannya sekaligus pengantar sekolah Sabat. Pelajaran pekan ini hanya menyoroti 3 hal atau 3 prinsip utama yang menjadi ciri khas dari pertentangan besar ini. Yang pertama adalah karakter Allah adalah kasih dan keadilan. Yang kedua, satu-satunya jalan menuju keselamatan didasarkan pada kasih dan kebenaran. Dan yang ketiga, 2 prinsip pertama muncul hanya dari satu sumber, wahyu Allah yang dimanifestasikan di dalam Yesus Kristus dan kitab suci. Selama abad pertengahan, ketiga prinsip ini tampaknya selamanya ditelan oleh kegelapan iblis, tidak pernah ditegakkan atau diproklamasikan lagi. Tetapi Allah memanggil beberapa pejuang besar, para reformator, untuk berdiri di tengah-tengah medan perang dan menaikkan standar kebenaran Allah sekali lagi. Pejuang-pejuang ini hanya sedikit, tetapi sedikitnya jumlah para reformator ini dimasukkan untuk menunjukkan bahwa gerakan ini bukanlah gerakan manusiawi, melainkan gerakan ilahi, baik dalam asal-usulnya maupun dalam operasinya. Artinya, kita yang berada di pihak Allah dalam kontroversi yang besar ini tidak memenangkan peperangan dengan hikmat atau kekuatan kita sendiri. Sebaliknya, kita memperoleh kemenangan di dalam pertentangan besar ini hanya ketika kita memberikan kesaksian tentang apa yang firman Allah beritakan dan tentang apa yang kuasa anugerah Allah dapat lakukan dan lakukan bagi kita dan di dalam kita. Karena alasan-alasan ini, para reformator memahami bahwa misi mereka adalah untuk memberitakan 5 sola agung. Yang pertama, sola scriptura, artinya kitab suci saja. Yang kedua, sola gratia, anugerah saja. Yang ketiga, sola fide, iman saja. Yang keempat, solus atau solo, Kristus, Kristus saja. Yang kelima, soli deo gloria, atau hanya untuk kemuliaan Allah. Dan mengangkat tema, jadi pelajaran-pelajaran ini mengangkat tema. Yang pertama tentunya membahas 2 tema besar. Yang pertama adalah berada di pihak Tuhan dalam pertentangan besar ini berarti mewujudkan iman yang tak tergoyahkan dalam kitab suci sebagai satu-satunya pernyataan karakter dan kasih Tuhan bagi kita. Yang kedua, berada di pihak Tuhan dalam pertentangan besar ini juga berarti mewujudkan iman yang tak tergoyahkan dalam kasih karunia Tuhan sebagai satu-satunya sumber dan jalan keselamatan. Baik saudara, itulah kira-kira pendahuluan dan sekaligus tema untuk pelajaran-pelajaran kita. Selanjutnya kita lihat komentar-komentarnya. Yang pertama tadi adalah sola scriptura, dan yang kedua adalah sola gratia, dan yang ketiga adalah sola fide. Mengapa prinsip Protestan tentang sola scriptura begitu penting dalam pertentangan besar ini? Bagaimanakah prinsip ini berhubungan dengan keselamatan dan dengan sola-sola Protestan lainnya, khususnya sola gratia dan sola fide? Catatan, sesuai dengan Efesus 2 ayat 8, tafsiran ini memperlakukan sola gratia dan sola fide sebagai satu kesatuan. Seperti yang telah kita lihat, pertentangan besar dimulai di surga dengan tuduhan palsu Lucifer bahwa Allah itu jahat dan pemerintahannya bersifat diktator. Setelah itu pertentangan besar berpindah ke bumi ketika Lucifer menipu orang tua pertama kita untuk percaya kepada mereka atau bisa menjadi Tuhan. Dalam setiap tahap secara manusia, iblis telah bekerja dengan kejahatan yang tidak bisa tidur untuk mendistorsi karakter, rencana, kedaulatan, dan hukum Allah. Allah merespons dengan menyatakan dirinya kepada manusia. Salah satu cara Allah menyatakan dirinya kepada kita adalah melalui alam. Secara sifat manusia dan kesadaran kita, penyingkapan ilahi ini biasa disebut wahyu umum. Namun, wahyu umum tidak bersifat spesifik karena bersifat non-proporsional. Artinya, wahyu ini tidak disampaikan secara langsung dalam bentuk kata-kata.
Selain itu, dosa telah menghasilkan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap alam, sejarah, sifat manusia, moralitas, pemikiran manusia, dan persepsi kita tentang realitas yang menimbulkan tantangan bagi apresiasi dan pemahaman kita terhadap wahyu umum. Karena alasan-alasan ini, Allah menyatakan dirinya terutama melalui wahyu khusus. Wahyu khusus berarti bahwa Allah menyatakan dirinya secara pribadi dan proporsional. Di dalamnya kita dapat mengetahui dan memahami karakter Tuhan, kepribadiannya, rencananya, kekuasaannya atas sejarah manusia, dan prinsip-prinsip tindakan dan pemerintahannya. Sebelum kejatuhan ke dalam dosa, wahyu khusus Allah dinyatakan melalui hubungan pribadi dan percakapannya dengan Adam dan Hawa. Setelah kejatuhan, Allah tidak meninggalkan umat manusia. Meskipun dosa telah mengubah hubungannya dengan umat manusia, Dia melanjutkan pewahyuan pribadinya kepada Adam dan Hawa dan kepada seluruh umat manusia melalui berbagai cara seperti teofani atau penampakan ilahi dalam berbagai bentuk, atau pengalaman kenabian dalam mimpi dan penglihatan. Selama ribuan tahun, Allah bekerja melalui para bapa leluhur dan para nabi untuk melawan informasi yang keliru dari iblis. Tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk memanggil manusia agar memahami Dia dengan benar, percaya kepadanya, dan menerima rencana keselamatannya. Tetapi Allah tidak berhenti pada bentuk pewahyuan yang mediasi ini. Allah, anak pribadi kedua dari Allah Tritunggal, menjadi manusia sehingga Allah dapat menyertai kita secara pribadi. Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayatnya yang ke-14. Dan secara pribadi menyatakan kasih-Nya kepada kita. Untuk menyelamatkan kita, Allah telah menanggung segala kesalahan kita, menjadi dosa karena kita, sehingga kita dapat menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus Kristus, Allah berinkarnasi, adalah puncak dari pernyataan Allah yang khusus dan pribadi kepada umat manusia dan bahkan kepada seluruh alam semesta. Ibrani 1 ayat 1-3. Melalui Yesus dalam inkarnasi, kehidupan, pelayanan, kematian sebagai korban, dan kebangkitannya, Allah menyatakan sepenuhnya karakter kasih dan kebenarannya, serta kuasa penciptaan dan penyelamatannya. Setelah kenaikan Kristus, Allah melanjutkan pewahyuan kenabiannya melalui kehadiran dan aktivitas Roh Kudus. Tetapi wahyu khusus Allah tidak berhenti pada manifestasi historis dan ilahi ini. Melalui proses penyelaman, Allah bekerja secara langsung dengan dan melalui para nabi dan rasul. Efesus 2 ayat 20. Untuk mencatat wahyu ilahinya yang khusus sehingga dapat dipublikasikan dan diberitakan ke seluruh dunia. 2 Timotius 3 ayat 16, Matius 28 ayat 20. Catatan wahyu ilahi ini adalah kitab suci yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru dan berfokus pada wahyu Allah di dalam Kristus. Yohanes 5 ayat 39 dan 40, Lukas 24 ayat 27. Dengan demikian, kitab suci adalah bagian integral dari wahyu khusus Allah yang membawa otoritas ilahi yang penuh sebagai firman Allah. Melalui kitab suci, Allah merindukan agar semua orang mengetahui siapa Dia sesungguhnya dan apa yang telah dan sedang Dia lakukan untuk keselamatan mereka. Itulah kira-kira komentar dari keseluruhan pelajaran sekolah Sabat ini, saudara-saudara.